Kita berjumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Meski Liga 2 saat ini sedang jeda ya, rehat menyambut Lebaran, namun kita tetap adakan podcast. Kita hadirkan saat ini Rizky Kopong, Lord Kopong. Kita akan gali informasinya seputar PS Sleman di masa libur puasa dan menyambut Lebaran, dan juga ya Pak Nanto nantinya. Langsung saja kita ke Mas Kopong. Skuad PS Sleman selama jeda ini libur atau sudah dipulangkan, Bang? Tidak pada pulang, Mas. Atau latihan maksudnya? Latihan atau dipulangkan? Latihan, tetap latihan. Latihan. Tetap latihan seperti biasa. Jamnya pun juga seperti biasa. Yang membedakan hanya waktunya jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Itu tetap latihan di lapangan Pakem biasa. Lapangan Pakem. Menu berbuka masih gorengan dan es campur dan ciu. Nah aneh, Bang. Ora ya, maksudnya ya tetap bukannya pada pulang, Mas. Oh, ada pulang. Pulang kemana? Pulang ke mes dan ke kos masing-masing. Kamu pernah hadir nggak setelah libur ini? Kamu datang ke sana, ngeliat latihannya apa yang diberikan oleh Coach Ustra dan Wak? Ya datang. Apa, Bang? Terakhir kan ya apa ya? Ya ada recovery, ada sedikit taktikal ya. Yang penting Mas, yang penting menjaga kestabilan, Mas. Kestabilan agar sentuhan bolanya ini tidak lupa. Kadang kan lali. Masa lupa? Ya maksudnya kan kalau tidak lama memegang kan nanti lupa tuh teksturnya atau apa. Menendang ya, bukan memegang. Oh iya. Maksudnya memegang bola, menendang bola itu kan nanti kan lupa. Karena kan sesuatu yang dilakukan dengan berulang itu kan pasti akan menghasilkan sesuatu yang apa ya, yang sangat bagus ya, karena kan latihan itu kan kalau saya perhatikan itu kan website ya. Sorry Bang, Muni Ngomong kaget. Oke lah. Apa sih latihan itu kan kalau saya sendiri ya. Nah aku dewe, kalau saya sendiri itu kan melatih apa yang aku bingung, aku kisahnya tak rangkai kata-katanya mau neng nanti bingung nih, apa melatih apa yang akan kita pentaskan, apa yang kita tampilkan. Apa yang kita tampilkan, mainkan di lapangan. Artinya kan misal kalau di sepak bola kan melatih fisik ya, fisiknya diulangi terus. Misal kalau saya dulu di teater melatih vokalnya diulangi terus berminggu-minggu. Ini kan fisik diulangi terus berminggu-minggu, finishing juga diulangi terus berminggu-minggu sampai hafal, sampai bisa. Misal kayak gitu, Mas. Artinya kan ini kan apa, kalau bahasa Jawanya ngulinake. Tapi bahasa Indonesianya apa, Mas? Membiasakan. Cuman membiasakan. Nah, itu latihannya membiasakan. Nah, biasa kan artinya kan luar biasa. Apa materi yang diberikan, Bang, seringnya itu? Seringnya passing atau apa? Passing kah atau main gaming? Game kecil. Game kecil. Lapangan besar. Ya, lapangan besar. Ya bertahap, Mas. Bertahap karena kan ini kan menyesuaikan puasa juga pasti kan programnya kan juga disesuaikan. Fisik iya, tapi kan cuman ya nggak terus digenjot pol-polan ya, karena kan ya iso menggah tenan karena puasa ini. Sehari sekali sore tok. Ada sore tok. Ya Pak Ranto, biasanya masih bantalan gitu. Biasa kalau jeda panjang gini akan berpengaruh pada performa, Pak ya, Pak ya. Apalagi libur berapa lama, Bang? Liburnya 28 hari. 28 hari ya. Gimana, Pak? Ya jelas sangat berpengaruh. Apalagi kalau nanti pelatih ini nggak bisa meramu program ya. Karena ini kan sebenarnya di luar kebiasaan ada jeda 28 hari yang sebenarnya ada di tengah-tengah
sebuah kompetisi yang cukup punya intensitas tinggi. Di putaran ketiga lagi ada jeda sampai 28 hari. Ini bukan hal yang normal sebenarnya dalam sepak bola. Tapi ya inilah Liga Indonesia. Liga Indonesia kan selalu ada sesuatu yang baru gitu kan. Kayak Japos ini kan pasti ada yang baru. Ada yang baru. Nah, termasuk ini mungkin ya. Ini kekhasannya gitu. Maksudnya inilah apa ya namanya Liga Indonesian Indonesian League value. Nilai dari Liga Indonesia ini seperti ini kok. Jadi ini membuat pusing pelatih pasti. Karena apa? Karena saat peak performan ini lagi oke, ya toh, 3 pertandingan sabu bersih semua. Iya toh, Bang? Betul, Pak. Dan posisi lagi di atas, harapannya ini tren ini kan segera berlanjut. Tapi ternyata harus tertunda selama 24 hari. Otomatis yang namanya performan tubuh pemain ini pasti akan drop, dan kemudian tekanan atau pressure mereka pada intensitas permainan juga drop juga. Secara psikologis, mental ini juga pasti akan berpengaruh nanti untuk menghadapi pertandingan berikutnya yang jangka waktunya cukup lama gitu. Nah, kita kan nggak tahu di antara jeda ini nanti ada apa, karena waktunya 28 hari. Apalagi di situ ada libur lebaran. Libur lebaran pasti PSS juga akan memberikan waktu untuk pemain-pemain ini berlebaran di rumah kan. Iya, Pak. Otomatis ini juga di luar kontrol dari manajemen dan pelatih. Nah, nanti kalau mengumpulkan lagi pemain ini dituntut dan pelatih dituntut untuk menaikkan peak performance dari pemain-pemain ini. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana cara Ansari ini membuat program ya. Kalau Hustra juga mungkin pusing karena dia nggak pernah mengalami hal seperti ini di Eropa kan. Karena di Eropa ini kan jadwal sudah pasti. Ini kan kayak pre-season lagi berarti kan. Ya, tapi apapun itu ya kita juga harus apresiasi ya. Maksudnya membuat jadwal ini juga nggak gampang. Membuat jadwal itu juga nggak gampang, dan ini sebenarnya juga bisa diantisipasi juga kan. Karena agenda-agenda antara puasa, lebaran, kemudian FIFA series ini kan sudah 1 tahun sebelumnya ini kan sudah bisa digambar gitu kan. Ya memang kan misalnya penentuan lebaran kapan, puasa kapan itu kan masih harus ditentukan sampai detik-detik akhir. Tapi sebenarnya kan dari kalender ini kan bisa dikelihatan. Nah, ini ya nanti memegang kebijakan di PTAL yang harus punya apa namanya, punya political will untuk membuat jadwal ini lebih enak gitu kan. Nah, apalagi ini tim-tim ini kan sangat tergantung dari perubahan jadwal apa namanya, pembuatan jadwal ini, sehingga mereka menyusun program ini juga bisa dengan mulus. Kalau sekarang ini kan jelek-jelek seperti ini agak sulit juga gitu kan. Ya sama seperti kalau misalnya kita belajar atau sekolah gitu kan, kita kan misalnya dari dosen gitu loh Bang. Dosen itu kan harus membuat silabus dulu. Betul. Silabusnya apa, kemudian ada berapa kali pertemuan mahasiswa ini sebelum nanti UTS. UTS itu biasanya karena 15 kali pertemuan selama 1 semester gitu kan. Nah, di tengah-tengah itu kan harus ada UTS. Ya kan, UTS-nya si kompetisi kan jeda kompetisi putaran gitu kan biasanya. Nah, ini kan sama. Nah, dengan adanya jeda seperti ini, Ansari dan Hustra ini sudah menyusun program belum gitu kan, untuk mengantisipasi ini. Nah, saya pikir belum, karena apa? Kemarin juga Kopong nulis katanya PSS ini belum mengagendakan uji coba. Belum, Pak. Ya kan? Nggak ada mungkin. Ya, ini cukup berat sebenarnya kalau nggak ada uji coba. Karena
Ini kan sebenarnya libur 28 hari kan hampir 4 minggu ya. 4 minggu kalau dalam jadwal sepak bolanya PSS itu kan 4 kali pertandingan sebenarnya. Berarti kan ini ada 3 kali pertandingan yang skip sebelum nanti menghadapi tornado. Nah paling nggak minimal harus ada 2 kali uji coba. Untuk yang pertama untuk menjaga intensitas pemain dalam suasana kompetisi agar lebih kompetitif gitu kan. Yang kedua apa? Menghindari kejenuhan. Pemain ini jenuh gitu. Dan kita juga kan nggak melihat ada kegiatan-kegiatan, kalau di kita namanya off print ya. Off print itu maksudnya kegiatan di luar print lah, di luar rutin gitu kan, maksudnya pekerjaan rutin kita. Misalnya kalau di sepak bola itu kan kegiatan-kegiatan non sepak bola, misalnya outbound atau catering pemain dengan supporter, atau catering pemain dengan pemain gitu kan, atau catering pemain dengan keluarganya gitu. Maksudnya semua keluarga pemain ditantangan ke sini untuk bikin satu acara gitu, agar rasa kekeluargaannya ini lebih terjaga gitu kan. Ini kan nggak ada PSS ini, nggak ada. Nah ini kan nanti bisa membuat pemain ini jenuh kan, latihan tiap hari latihan selama 28 hari ya, enggak 28 hari kan, pasti ada jeda juga, libur gitu ada. kan. Tapi kan juga ini akan membuat pemain ini juga pasti lama-lama juga jenuh juga gitu. Kapan ini mainnya gitu kan, kapan ini tandingnya gitu kan. Nah apalagi ini kan juga Inje ini juga absen ya Bang ya. Kayaknya iya Pak. Kemungkinan besar absen. Sama Dion. Nah 2 pemain ini kan 2 pemain kunci sebenarnya, yang hampir dalam setiap pertandingan resmi PSS ini nggak pernah luput dari starting line up kalau mereka tidak ada cedera atau berhalangan ya. Nah ini bagaimana mengantisipasi absennya 2 pemain ini? Ini kan perlu menyiapkan pemain pengganti lagi. Nah menyiapkan pemain penggantinya ini agar lebih maksimal itu seperti apa? Harusnya ini di 28 hari ini ya kan, ya mungkin efektif latihan dari 28 hari mungkin hanya 20 hari lah, atau bisa mungkin berkurang. Dari 20 hari ini apa aja yang dilakukan PSS untuk mencari pengganti dari 2 pemain ini kan. Karena karakternya Inje dan Dion ini juga akan sangat sulit disamai oleh pemain-pemain yang datang dari bangku cadangan. Nah ini perlu seperti apa untuk menggantikan keduanya? Jangan sampai 28 hari ini lewat dengan sia-sia kan, eman-eman gitu. Ya jadi detail kecil dalam tim ini perlu diperhatikan betul. Ya mungkin ini sudah dipahami oleh Ansari Lubis ya, ataupun oleh Peter Rustra. Saya pikir juga mereka paham ini. Saya berharap mereka itu paham gitu, bisa mengantisipasi ini, sehingga mereka juga sudah mempersiapkan diri dengan tim ini, karena ini tim jangka waktunya juga cukup panjang, sehingga nanti pas kompetisi dimulai performa PSS ini tidak jauh berbeda saat mereka tampil di 3 pertandingan awal di putaran ketiga ini kan. Nah, ini kan sangat luar biasa kan, trennya PSS ini sebenarnya di putaran ketiga ini cukup mulus dengan sabu bersih di 3 pertandingan awal kan. Sementara kompetitor lainnya kan juga nggak bisa menyamai perolehan dari PSS, sehingga PSS sekarang 40 berapa Bang? 45 poin ya. Iya, 45 poin, sehingga semakin menjauhkan kejaran dari peringkat kedua dan ketiga. Nah, ini semakin penting kan. Jangan sampai jarak ini kembali tereduksi gara-gara adanya jeda kompetisi yang cukup panjang ini. Ini jeda kompetisi ini juga sangat menyulitkan pelatih. Sangat menyulitkan pelatih.
Karena pelatih ini juga harus membuat program baru untuk menyelaraskan kondisi tim. Seperti apa nek Kopong itu kan cuma dijawab Ansari fokus itu percaya wae. Nah, fokusnya piye gitu. Ya, ini ada uji coba enggak gitu kan. Kemudian pemain ini ngapain aja gitu kan. Ya jawabannya pasti itu urusan teknis. Iya nek ora gitu kan. Dihapusi tok apa. Ya, mungkin itu aja, Pak. Tapi untuk ukuran liga profesional Pak, libur saat jeda 1 bulan itu normal nggak sih Pak? Hal ini kan artinya sebuah kebiasaan dari Liga Indonesia Pak ya sebenarnya. Ya kalau jedanya kan seperti ini harusnya. Ini kan jeda sebulan ini kan bukan sekali. Iya. 2 kali ya. Nyaris 2 kali. Di putaran pertama kedua Desember ya. Desember itu kan ada jeda cukup lama AFF juga itu kan. itu. Ya kan waktu AFF U23 itu loh. SEA Games itu kan jeda gitu kan. Itu hampir 1 bulan, bahkan itu semuanya libur itu, baik Liga 1 sampai Liga 3 kalau libur semua gitu kan. Nah sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya ada jeda yang cukup panjang, misalnya kayak di Liga Inggris itu kan putaran pertama selesai itu kan jeda dulu, ya kan? Atau saat memasuki transfer window itu kan biasanya mereka break untuk menghadapi putaran kedua, nanti jalan lagi. Itu pun paling 2 minggu gitu kan, nggak sampai harus 1 bulan. Kalau ini 1 bulan 2 kali gitu kan. Nah makanya ini kan harus dibikin jadwal yang lebih rigid untuk tahun berikutnya gitu kan. Nah prioritas utama nanti juga harus dipahami lagi apakah apa yang mau dikejar gitu kan. Di musim depan ini kan ada beberapa kualifikasi kan, dan juga mungkin ada turnamen-turnamen di luar kompetisi klub kan. Ada beberapa agenda timnas yang harus dilalui di tahun 2027 kan, termasuk Piala Asia kan di 2027 nanti kan. Dan ini akan juga harus disusun juga seperti apa. Jadi nanti tim-tim ini, klub-klub ini juga tidak merasakan hal yang seperti sekarang kan. Yang kasihan juga manajemen kan. Kalau PSS mungkin nggak masalah karena dananya masih cukup. Nah, tim-tim yang lain gitu kan, ini kan otomatis kompetisi mundur hampir 1 bulan. Harus panjang juga nyawanya ini, itu loh Pak. Jadi semuanya pasti akan berimbas, termasuk juga ke manajemen, karena operasional mereka juga akan tinggi juga kan, untuk mengurusi pemain, bayar pemain dan lain-lain. Juga untuk latihan tambah panjang, karena mayoritas tim di Indonesia ini kan belum punya lapangan latihan sendiri. Yang PSS yang katanya mengantongi lisensi Asia AFC pun nyewa. Nah, sekarang masih menjadi kontraktor lapangan kan. Ngontrak lapangan dari satu lapangan ke lapangan latihan yang lain gitu kan. Ya inilah yang harus dipahami. Jadi mungkin ini pekerjaan rumah bagi operator sih. Ya, cuma imbasnya juga pada tim-tim yang nanti berlaga di kompetisi ini kan. Mereka ya mau tidak mau harus patuh dengan jadwal itu. Cuma kan konsekuensinya juga akan sangat berat bagi tim yang seperti PSS ini yang lagi punya momentum bagus ini kan, terpaksa harus berhenti. Mereka harus kembali restart dengan 28 hari off ya kan. Dan nanti harus dituntut kembali tampil maksimal saat pertandingan berikutnya, dan pertandingan berikutnya ini pertandingan yang cukup berat, menghadapi Tornado Ya, itu. ya, main di kandang mereka dengan ini harus diperhatikan betul. Apalagi permainan PSS ini juga kan belum stabil benar gitu, masih jelak-jeluk gitu. Nah biasanya
pelatih untuk menaikkan performa tim atau performa pemain ini butuh waktu juga. Ya kayak kita misalnya kita naik kendaraan ya Bang ya. Ini kita bicara kendaraan pakai gigi itu. Kan misalnya kita sampai di gigi 4 atau 5 gitu kan. Jelaslah kita harus berhenti. Kan nggak mungkin lagi kita masuk ke gigi 5 lagi langsung. Mesti ngeden dong. Iya. Harus masuk gigi 1 lagi. Gitu. Nah ini kan juga jarak pertandingan yang panjang ini juga akan membuat fisik pemain ini juga akan turun, akan drop karena mereka tidak menghadapi intensitas pertandingan yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan. Nah ini untuk menaikkan lagi bagaimana? Ini dilema, Bang. Waktu 1 bulan ini akan sangat sulit untuk misalnya kalau fokus ke fisik gitu kan. Apalagi ini lagi puasa. Tentu untuk menggenjot porsi latihan fisik juga agak berat. Itu ya Pak, iya. Ya kan, agak berat karena kondisi pemainnya juga enggak maksimal. Yang kedua, ini juga akan jadi bumerang nanti kalau misalnya ada pemain yang cedera saat mengikuti peningkatan fisik, ini kan juga repot. Yang berikutnya jangka waktunya sangat pendek, cuma 28 hari. Ya kan, untuk menaikkan level fitness atau fisik dari pemain itu butuh waktu yang lebih dari itu. Dan nanti setelah latihan fisik kan harus ada proses pendinginan dulu. Pemain tidak bisa langsung harus tampil dalam pertandingan resmi karena mereka otot-otot mereka itu masih kaku saat awalnya di drill dengan latihan fisik. Jadi perlu ada peregangan otot. Nah ini kan tim medis ataupun tim dari tim gizinya dari sebuah klub ini juga pasti menghitung itu. Jadi ini akan sangat tricky bagi pelatih ya untuk menghadapi jeda ini. Mungkin itu Bang. Iya Bang, menarik Bang. Libur cukup panjang, apalagi sebelum Lebaran ya nggak ada laga persahabatan Bang ya? Nggak ada. Bertajuk THR apa gitu kan? Belum ada. Mencari THR. Online kan buka bersama. Buka bersama bareng pemain. Bareng salah satu supporter. Bukan. Penanam saham. Yang punya pesantren itu loh. Kemarin udah tau itu. Apa dua saham toh Bang? Ono ketok Pak. Ora toh. Ketok Pak. Ketoke duwe apa ngono gitu. Mosok toh. Ketok ya. Lah itu kan cuma diundang aja untuk tausiah katanya. Enggak, itu dekne duwe nganu, duwe saham. Duwe. Melok katanya. Sak nonton. Ya menarik lah. Iya. Harusnya menarik ada laga persahabatan Bang ya. Ya menarik sebenarnya. Kita bisa buat THR. Iya bisa. Apanya? Enggak mungkin di stadion Megua lah paling Mas kalau nak persahabatan ngono ya mungkin di lapangan Pakem. Enggak di Pakem. Sewanya kan di Pakem langganan nih. Enggak ya, biasanya kan kalau apa ya sebelum kompetisi kemarin kan juga laga-laga persahabatan kan digelar di lapangan Pakem terus Mas. Enggak mungkin lah di enggak maksudnya yang besar loh, yang akbar dihadiri oleh enggak mungkin lah, paling tetap enggak mungkin. Ya enggak tahu ya apa pertimbangannya ya enggak menggelar laga persahabatan karena mungkin waktunya juga terlalu kurang maksimal mungkin apa gimana nggak mau pemainnya cedera atau gimana kan gitu mungkin di kondisi setelah jeda Lebaran pasti ada lah ya apanya persahabatan enggak mungkin Mas masa nggak mungkin pasti lah untuk naikin performa lameng seminggu kok itu cuman seminggu kok karena kan PSS itu kan infonya kalau nggak salah libur latihan itu tanggal 17 18 19 lawan Tornado kapan 29 apa 29 Maret. Iya. 18, 19, 20, paling 21 itu libur paling 4 hari atau 3 hari. Siapa tuh lawan Biak biasanya? Enggak. Latihan biasa, partner gitu. Ya enggak tahu besok. Itu mungkin liburnya kan cuma 4 hari. Terus habis itu kan untuk persiapan taktikal di situ, pengembalian kondisi lagi di setelah Ramadan ini dan untuk menghadapi Kendal Mas. Kalau para pemain kenal budaya mudik nggak Bang? Bukan asing itu Bang. Mudik balik kampung kayak Enjay. Enggak sih. Kalau kebanyakan balik kampung enggak? Enggak, kebanyakan enggak
Karena waktunya mepet, Mas. Waktunya mepet. Ada Serius. perang juga ya. Ora, enggak, karena waktunya mepet serius. Banyak yang kemungkinan enggak apa namanya enggak mudik. Serius. Karena waktunya mepet ya itu libur tanggal 17 udah libur. 17 18 17 kan hari sebelum lebaran, Bang. apanya? 17 itu. Iya, tapi kan untuk persiapan sendiri kan juga mepet, Mas. Masa kan lebaran 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. Oh, persiapan cuma 2928 dulu dong. Persiapan cuma 1 minggu. Nah, itu nggak mungkin itu. Kalau yang rumahnya jauh-jauh sampai luar pulau kan nggak mungkin itu kayak gitu. Ya mungkin aja lah, Bang. Ya kalau anu lah, maksudnya kan kayaknya nggak mudik. Kok gue guyu aku ya nyepelek ke aku gue. Nah, gayamu ini ra meyakinkan no. Gayamu itu tak-tuk ngono. Ya jenenge wong pre itu, Bang. Ya terserah dia mau mudik mau apa ya terserah lho. Enggak mudik. Enggak mudik. Sebenarnya enggak mudik. Aku bisa kowe abang. Aku enggak bisa ya sing meyakinkan ngono kuwi. Yo harus bisa no public speaking. Mudik ora, Bang, kowe? Ora mudik aku. Ora ndek omah. Keong ora ndek omah. Tekan meneh, Mas. Terus otomatis berarti nggak mudik ya, terus Injay nggak mudik ya walaupun dia rumahnya di jauh ya. Enggak Tokantins enggak merayakan. Teman-teman yang cedera ya, Bang, update-nya, Bang. Aman. Arda ya. Ada siapa? Yang cedera siapa yang operasi itu terakhir? Arda sih. Farel. Iya, Farel. Farel udah mengakhiri musim kok. Oh, udah. Terus Bang iki sing kontrak pemain, Bang. Kontrak. Apa itu? Kontrak pemain ini ada yang sudah habis belum? Nah, kuwi Pak. Kuwi iki kan kewenangannya manajer. Sedangkan manajer itu nggak berani statement kalau wartawan itu belum diizinkan sama sing kulinane menghalangi kita untuk wawancara. Kira-kira ada yang sudah mau habis kontrak kita, Bang? Siapa ya, Pak ya? Nggak ada belum, Pak. Mungkin genepi 1 musim ini, Pak, mungkin. Cuman semusim mungkin lokal. Kan sebenarnya kan awalnya kan mereka tahunya kan 1 musim itu kan dua putaran, Bang. Paling ya prediksinya sampai Januari kalau nggak salah. Januari atau Februari, Pak, ya kamu. Ya, ini udah ganti tahun ini. Karena 3 putaran otomatis kan ada perpanjang, extend kontrak. Apa dari awal memang PSSI sudah tahu kalau ini 3 putaran maka kontraknya diperpanjang gitu kan. Udah tahu, Pak, udah Nah, kita juga belum paham ya, Bang, apakah kontraknya ini berdasarkan durasi tahun ataukah lamanya kompetisi gitu. Ya, kayaknya satu kompetisi, Pak, kayak Luko ini kan tembungnya kan kemarin kan apa ya? Akadnya kan sampai kompetisi selesai. Berarti nek misalnya ini tertunda sampai tahun depan juga dia harus bayar itu juga ya. Ya, kemungkinan seperti itu. Enggak, tapi tetap harus kalau namanya kontrak itu harus perjanjian kontrak hitam di atas putih itu harus ada tanggal berakhirnya, Bang. Oh, ada expirednya. Iya, ada expirednya. Nek ora nek expired itu ya dua belah pihak nanti ada salah satu yang dirugikan. Ya itu tadi mohon maaf teman-teman karena kan Pak manajer sendiri ketakutan sama media officer-nya. Takutan? Iya takut kalau harus kita harus izin dulu. Takut media officer ya. Kuali itu. Enggak. Kuali. Entah takut atau enggak mau berribet ya. Enggak mau ribet apa ya dimarahin nanti gitu kan. Nah, kuali itu. Ya kan kalau misal saya WA kan udah izin belum lah apa ya ada izin ya diomong aja sudah gitu ya aja. Wong razi aja biasa aja kok manajer. Nah aku yang ngomong sudah izin belum sudah. Lah nanti gitu. Kan resikonya kan Mas Kim dimarahin sama yang itu tadi. Enggak, ya maksudnya enggak mau gitu tok dimarahin ngapain itu. Lah kan ya kan enggak ngerti toh Pak maksudnya orangnya beda-beda ndablek barang ya no. Nah, berarti ini belum belum ada kepastian, Bang. Adakah yang sudah habis kontrak atau belum ini kan? Belum ada kepastian enggak. Oh, ya tekok media officer ya iso jawab ora? Ora mungkin. Lah kok iso ora mungkin? Lah bodoh wonge piye ora iso jawab apa moh piye? Mbuh aku ya ora ngerti. Lah ngono dadi media officer. Nah iya, aku dhewe ya gumun. Harusnya kowe wong ya. Gah aku ya. Oh, mending ning kene iya, gede ning kene ya.
cetok kene. Kono apa? Nek kene untuk THR ya. Nah, Kowe untuk THR apa? oleh dong. Sudah THR ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Masa luar biasa. masa gini loh, Pak. Masa manajer aja takut sama media officer. Nah, gitu kan Lah media sosial sing bayari terbalik. Coba Pong, dunia. kamu nanya Pong. Media officer sebenarnya ada apa kok jadi kayak gini gitu. Ya, media officernya sendiri yang bikin aturan. Iya, off the record deh, ya. Nggak tahu. Awal-awal katanya enak awal-awal. Ya, nggak tahu lah. Terus selain itu kondisi pemain yang cedera, Bang. Mofu hamstring. Hamstring, katanya Ya. hamstring nggak? Ya katanya hamstring. Hamstring. Nah, ini pemulihannya itu berapa bulan? Nggak bulanan, Pak. Iya. Cuman ringan, Menit. Pak. Jam-jaman. Hamstring itu ya termasuk Jam-jam. cedera yang agak lumayan loh, Bang. Iya, tapi ini nggak yang parah ya. Gue ngasih hamstring apa Pong? Ngerti. Oh, Hamstring ini sikil loh. iya. Iya. Apa namanya? Nggak parah kalau kata Coach Ansari nggak parah. Kemarin udah dicek dokter nggak terlalu parah. Cuman kemungkinan 2-3 hari udah. Wah, oke. 2-3 hari. Ya kalau katanya Coach Ansari. kerang otot. Nah, nggak tahu kan. Hamstring. Enggak mungkin kalau katanya hamstring seperti itu agak seminggu 2 minggu, Bang. seminggu 2 minggu Pak, ya. Ya, kalau apalagi ini pemain profesional Ya. gitu. Karena itu kan otot yang ketarik. Otot yang ketarik itu sulit, Bang. Itu nggak bisa dipijit, Bang. Oh, rasa Pak. Nggak bisa. Kalau hamstring itu jangan dipijat. Itu harus pakai metode medis khusus untuk menyembuhkan itu. Ya, pakai obat juga, pakai terapi juga. Aku juga pernah juga di terapi hamstring itu, dan itu kalau dipijat itu juga sulit gitu, sulit untuk sembuh malah. Dan itu nanti bisa sobek Ya. ototnya malah karena itu ketarik. Ya. Jadi paling enggak itu ya maksimal paling cepat itu ya seminggu itu sudah bagus banget. Nek biasanya kita kan dulu nek kena hamstring itu ya paling dikasih Kasih obat, es. kasih es gitu kan. Terus kemudian disinar pakai infrared itu loh, Bang, agar otot-ototnya nggak terlalu kaku. Kayak seperti itu. Tapi kalau untuk dipijat kemungkinan jarang. Gitu. Terus apa lagi, Bang? Udah. Waktu ini. Udah itu, Dok, Pak. Heeh. Leverson beberapa ya sebelum melawan Persela pun juga udah tampil di lapangan Pakem, Pak. Oh, Cleberson sudah mulai latihan ini. Latihan, Oh, ikut sudah. latihan ringan. dia nggak dicoret berarti ya, cuma namanya aja nggak didaftarkan ya gitu, di Mas. squad PSS. Emang dari awal gitu. Dari awal semenjak dia operasi kan emang perjanjian atau apa tembungnya gitu. Ya memang kontraknya masih ada mungkin. Iya. Ya. Kayaknya masih ada. Lihatlah, kita kan belum tahu ya, Bang, kayak kemarin kayak Tokandin, kemudian Leberson, terus pemain-pemain yang lain, terutama pemain-pemain yang dari Liga 1 tahun sebelumnya ya, Dion dan sebagainya itu kan, apakah kontraknya ini memang diperpanjang ataukah mereka memang kontraknya jangka panjang gitu kan. Kayak Coach Justra ini kan kelihatannya kontraknya jangka panjang. Iya. Nggak mungkin kan kalau misalnya dia kontraknya hanya sampai musim putaran kedua tahun lalu itu selesai, kemudian degradasi. Kalau misalnya nggak dikontrak jangka panjang, biasanya Coach Justra ini kan langsung pindah klub, karena kan regulasinya nggak boleh pelatih asing kan. Iya, nggak boleh. Ya harusnya paling karena dia sudah terikat kontrak jangka panjang, mungkin 1,5 tahun ya, sehingga mungkin dia PSS juga, manajemen juga harus menyelesaikan kontrak itu kan, kalau enggak kena penalti. Iya. Nah, mereka akhirnya ditempatkan di direktur teknik. Nah, tapi konsekuensinya kan dia nggak bisa jadi pelatih kepala, nggak boleh ada di bench. Ditunjuklah Ansari Lubis sebagai head Head coach. coach. Itu. Nah, pemain-pemain yang lain ini seperti apa gitu kan? Apakah memang seperti itu atau memang diperbarui kontraknya sampai musim ini berakhir gitu, sehingga musim depan ada kemungkinan besar pemain-pemain ini banyak yang berganti, karena kan harus menghadapi misal PSS promosi ya, kemungkinan besar kan nanti akan masuk ke Super League. Iya. Otomatis materinya kan juga harus ada Perubahan, Pak. nggak cuma pemain seperti ini kan. Kalau pemain seperti ini main di Super League ya nanti jadi cemilan lagi katanya.
Oh ya, dengan tidak dicoretnya Kleberson emang ada jaminan Bang bahwa saat ini nanti PSS promosi akan dipertahankan Kleberson? Kemungkinan besar ya, Tokantin juga gitu. Oh iya. Kemungkinan besar Tokantin juga akan bertahan kalau misal promosi ya. Kalau misal enggak ya Tokantin cabut kayaknya. Injai belum tahu. Dia belum tahu. Ya itu tadi Mas. Karena kan kita terbatas ya informasi kita karena ya jane ora terbatas jane iki guru kopong iki guru males ya enggak Pak serius jalankan ini sebagai misi intelijen po ya karena kan kita ketika datang di lapangan pun itu gini loh Pak gimana teknisnya itu kita datang di lapangan itu ngisi daftar hadir enggak kan itu kan inti kan di kotaan itu toh lapangannya itu kan kotak itu besi itu lah kotaannya itu ditutup itu pintunya itu ditutup dan bawa bodyguard apa wonge kuwi bawa bodyguard untuk menghalangi kita masuk. Gitu kadang kan kita kan ya ora usah ning lapangan ya kayak aku boleh berita ya nggak usah ke lapangan cari di mana ketemu di mana gitu. Ya tapi gini Pak kadang kan takut juga dari tim pelatih kan juga takut kalau tanpa pengetahuan dia mungkin gitu tapi kan dia kan kemarin itu kan gini katanya media officernya kan gini itu katanya udah peraturan dari BOD itu apa nggak tahu BOD sama Kodustra tapi nggak tahu Board of Director itu udah peraturannya yang bikin itu tapi nggak tahu sih kalau Kodustra we keweden kok masuk ya pengaturannya dari Kodustra enggak Kodustra aja terbuka sama kita maksudnya maksudnya kok Kodustra aku juga penasaran apakah benar ini tidak dikonsultasikan sama Kodustra apakah benar Kodustra yang bikin peraturan atau emang peraturannya dari orangnya itu pribadi dan atau gimana kan kita kan juga tapi kan gini Bang kayak PSIM kan punya waktu latihan misalnya ada saat-saat latihan terbuka ya apakah PSIS tidak punya itu? Nggak punya latihan terbuka gitu? Nggak punya maksudnya untuk ada sesi wawancara buat teman-teman wartawan itu nggak ada? Ya ada sih kalau wawancara ada cuman kan nggak tahu aku kan kadang juga minta pengen sama pemain atau apa gitu nggak dikasih ya itu anehnya itu di situ kenapa mahal paling mau apanya pemainnya radong paling gue sih nggak aturan nggak mahal Mas nggak dong ya udah oke Pak Nanto utak-atik Gatuk ini kalau melihat dari grup timur dulu deh PS Sleman Barito Kendal Tornado Persipura 4 ini peluang PS Sleman dengan sisa laga yang tersisa persentase untuk bisa lolos ke Liga 1 berapa persen nih Pak? Ini naik 70%. Naik 70%. Iya kan. Ya kita enggak gigi mongso ya. Enggak gigi mongso, jangan. Segala sesuatunya bisa terjadi. Betul. Tapi dengan kita sudah bisa mengambil poin dari Persipura. Dan ini sebuah mungkin ada tambahan sekitar 10% sampai 15% lah. Jadi nanti kalau kita ambil lagi poin dari Tornado berarti kan kita memperlebar jarak dan juga kita bisa menambah poin kita sehingga paling enggak harus ada selisih 3 pertandingan selisih angka 7 poin lah 7 poin kalau misalnya 7 poin nanti mungkin nggak harus menyelesaikan sampai kompetisi selesai ya sampai pertandingan terakhir nanti PSS bisa memastikan 1 tiket ke promosi minimal runner up dulu kalau enggak minimal juara grup ya gitu aja jadi ini kan jumlahnya dari Barito yang nomor 2 kan Barito Pak Barito sekarang 4 poin kan 4 atau 3 poin 4 Pak Barito tuh selisih PSS 4 poin kan Barito ini butuh 2 pertandingan untuk menyalip harus menang semua ya harus untuk menyalip PSS Sleman nah PSS Sleman ini sepanjang mereka nggak kalah dari tim lain gitu kan masih ada peluang bisa menambah nilai hanya saja kalau nggak kalah tapi hanya seri ini berbahaya paling enggak PSS itu harus bisa mengamankan ya sekitar 8
8 poin lagi atau sekitar 8 poin lah minimal untuk meraih target lolos itu Pak. Ya, tapi ini hitungannya harus kita hitung lagi ya, harus kita hitungan deketin lagi karena dengan tambahnya 8 poin ini kan sekarang mencapai berapa ini ya? Mencapai 53. Saya pikir 53 ini angka aman ya. Angka yang cukup aman untuk promosi gitu kan. Karena pertandingan tinggal sisa berapa, Pak? 6 lagi. 6 pertandingan ya. 6 pertandingan. Berarti kan kalau misalnya maksimal Barito ini menang terus gitu. Barito menang terus. 18. Tambah 18 Barito. 18 tambah 40. 59. Berapa? 18 tambah 41 59. Wih, pinter matematika. 59 kan? Iya. 59. Nah, Kalau berarti PSS kan 18 tambah itu 63 PSS. 63 tambah 8 ya. Iya. Tambah 8. 18. Udah cukup 8 aja, 8 poin 8 aja. Sudah enggak susul. Kan yang penting peringkat keduanya. Oh iya. Ya gitu aja, gitu. Pak. Iya kan? Iya. Sekarang kan paling dekat kita dengan Barito. Ya kan paling enggak kita harus butuh berapa tadi? 8 poin. 8 poin. 8 poin lagi. Oh iya. 53. 53 tapi Barito tadi kalau full dia menang berapa nilainya? 59. 59. Kalau PSS tambah 8 53. berarti PSS harus tambah lagi. Tambah lagi no. Berarti harus 59, paling enggak harus 60. 60 berarti harus ada berapa poin lagi itu? 15. Hah? Iya, 15. 15 poin. Amankan 5 laga. 5 laga kan. Sisanya sekarang berapa? 6. 6. Paling enggak 5 laga menang sudah full. Ya, 1 imbang. Itu imbang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 15 kan. Enggak apa-apa. Tapi ini kan masih berat. Ya menurut saya nggak harus nanti mengumpulkan 15 menurut saya karena Barito ini juga nanti kan masih hitung-hitungan juga sama PSS juga kan. Cuma untuk harus mengamankan poin 15 ini juga cukup berat juga bagi PSS Lem. Ya kan. Tapi paling nggak ada angka 8 dulu di depan ini jadi semakin enak gitu loh. Itu Pak. Kuncinya tinggal di Tornado berarti Pak ya. Kunci sama Barito no. Tornado sama Barito. Dua tim ini sama ya posisinya. Perolehan nilainya. Kacek 1. Kendal Tornado itu 40, Persipura 40. 40. Iya, Barito 41. Ada selisih 4 poin dari PSS Sleman. Ya paling enggak butuh itu tadi minimal 8 atau 10 poin itu aja. Nah, tapi kan Kendal ini kalau menang terus ini pertandingan tinggal 6 kali. 6 kan ada 3 kali 6 berarti 58. 58. Iya. Ya kan paling enggak ya 5 pertandingan harus kita ambil 15 poin lagi. Iya. Gitu. Tapi 15 poin ini angka ini bisa nanti turun melihat pertandingan-pertandingan yang lain itu kan 3 tim itu. Kalau 3 tim itu 1 kali seri ya atau mereka 1 kali kalah berarti perolehan poin yang targetkan untuk PSS bisa turun dari angka 15. Itu Pak. PSS 70% tadi prediksinya. Kalau untuk pendamping Pak antara Barito, Kendal dan Persipura nih. Ini agak berat. Karena Kendal performanya bagus nih di kita lihat lawan kita harus lihat lawan dan jadwal tim masing-masing Pak. Oh gitu. Ya. Persipura itu sudah enggak berhadapan dengan Barito, PSS dan Tornado. Ya. Sisanya mereka menghadapi tim-tim di bawahnya. Ya. Ya kan? Tim-tim di bawahnya otomatis berapa kali mereka nanti akan kandang berapa kali? Tinggal mereka itu 3 kandang ya. 3 kandang. Nah, sekarang tinggal dihitung 3 kandang ini lawan siapa. Ya toh. Otomatis 3 kandang ini mereka ambil semua lah. Berarti ada 9 poin. Nah nanti di bawahnya mereka itu waktu tandang itu ada berapa gitu kan Persipura. Ini jadwal kalau saya lihat jadwal itu lebih menguntungkan ke Persipura. Meskipun sekarang Persipura posisinya di bawah, tapi mereka sudah menghadapi Tornado, sudah menghadapi PSS,
dan sudah menghadapi Barito. Nah, yang berat ini malah justru ada di PSS. Mereka belum head to head dengan Barito, belum head to head dengan Kendal. Kalau di 2 head to head ini mereka kalah, kehilangan 6 poin. Wassalam. Ya kan? Kan berarti kehilangan 6 poin, Bah. Kehilangan 6 poin, tim-tim yang lain tambah 3 poin. Ya kan? Otomatis masih ada sisa 1 poin kalau semua pertandingannya nanti dimenangkan oleh PSS. Nah, berarti besok ini kan ada tinggal 6 poin ya. Iya. Taruhlah dengan Barito dan dengan Tornado kalah, hilang 6 poin. Berarti kan tinggal ada 4 pertandingan, 12 poin. 12 poin. 12 poin ditambah dengan 45 57 gitu. Meskipun 2 kali kalah, tapi sisanya dengan tim lain bisa menang, masih ada peluang untuk lolos. Enggak Pak, saya 57 itu tinggal kelas atau kan Pak? Tinggal kelas. Maksudnya gimana? Enggak naik. Enggak naik ya? Enggak naik kelas ya, tetap Liga 2. Lah kok iso? Ya penentunya harus menang sama Kendal sama Barito. Harus itu. Harus lah, kan iso Kendal sama Barito kalah di tempat lain. Ya. Nah, Tapi benar sih yang diuntungkan emang Persipura, Pak. Persipura tuh Iya. punya 4 kandang loh. 4 kali. Lawan Deltras, lawan Persela, lawan PSIS dan lawan Persiku. Semuanya ambil semua itu misalnya. Iya. 4 kali 3 12. 12. Dan kandangnya lawan Persipal, Tandangnya tandang lawan Persipal, itu diambil, Persiba, itu diambil Balikpapan. semua. Berarti Persipura di atas kertas mereka bisa ambil semua Iya. itu. 58. Iya. 58. Anak PSS kan tadi 57, nak umpamane 2 kali kalah itu harus tinggal kelas. Tapi kan mereka di bawahnya, Ya. mereka kan masih unggul 1 poin dibanding si ini. Siapa kalau maksimal mereka menang semua apa? Si Barito dihitung lagi gitu kan. 59 kan. Iya, 59. 59. Itu. Terus kemudian Kendal mereka menang terus. Dihitung lagi berapa? 58 Pak. Sama. 58. 57 berarti tinggal kelas. Tinggal kelas. Nah, Disayang guru. Nah, berarti kan nggak boleh Iya. 2 pertandingan ini kalah. Iya. Minimal harus seri kan. Iya, harus Dan harus. seri masih ada peluang. Masih ada. Kalau menang dua-duanya, berarti penentuan nasib promosi itu ada di tangan sendiri. Iya. Itu. Kandangnya Barito ini lawan Barito Persiku, Barito PSS, Barito Persiba sama Barito Persipal. Kandang. Kandang dia. Kandangnya dia PSIS sama PSIS sama Persela. Persela. Ya ini masih tricky. Ya karena PSIS juga ingin Keluar survive gitu survive, kan. ya. Nah, yang bahaya kan begini, nanti di detik-detik akhir. Ini kan banyak tim-tim yang sudah hopeless nih. Ya. Sudah pasti degradasi. Ya. Ya kan, dan sudah pasti aman, maksudnya nggak degradasi. Nah, disinilah harus hati-hati. Kita takutnya ada yang main mata. Main mata. Ya kan, ada yang main mata. Gitu. Karena mereka nggak degradasi loh. Ya. Sudah nggak degradasi, Iya, sudah aman, aman. atau bahkan sudah degradasi. Ya. Si Sanke. Di Sange, Wani Piro kan misalnya iya. seperti itu. Mikirnya kan nanti di putaran di musim berikutnya. Iya. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami betul, harus diantisipasi. Pemainan di bawah meja ini harus diantisipasi. Ini VAR itu nggak bisa ngecek juga. Kalau 2 tim ini sudah deal, ya kesepakatan, ya toh. Salah satu butuh promosi untuk naik, untuk angka, yang satu sudah aman gitu kan. Wes lah, bonus pemainmu saya bayari gitu aja. Ya. Tinggal pasang aja pemain cadangan. Pasti kan sama pemain cadangan meskipun kalah gitu kan. Kan sah. Ini VAR nggak bisa mendeteksi Iya, nih. Bisa. Nggak bisa, Bang. Nah, ini tinggal political will masing-masing pengurus tim. Ya. Itu. Kan semua tim ini nggak sama kondisinya. Betul. Nggak sama loh kondisi tim ini masing-masing. Ya kan, mereka butuh, ada yang nggak bermasalah dengan finansial. Kayak PSS ini nggak bermasalah dengan finansial. Enggak. Ya toh. Enggak.
tapi ada tim yang sangat butuh potensial. Ya, di grup sebelah ada ya kayak. Ya enggak ya, di grup kita juga mungkin ada gitu. Oh iya ada kayaknya. Kalau misalnya kemudian ya, sebaliknya lagi ada tim yang sangat yang sangat luar biasa dari finansial, kelebihan finansial. Wah, ya kan bisa saja terjadi. Bisa Pak. Ya ini kan tinggal bagaimana. Ini nggak mungkin nanti yang main mata itu tim yang sama-sama promosi itu nggak mungkin. Yang mengincar sama-sama promosi nggak mungkin. Justru malah tim-tim yang sudah, ya semoga saja ini saya sudah ya semoga saja ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Ya kan, semoga saja ini tidak terjadi. Ya meskipun peluang itu ada. Itu ya di dunia ini mana ada yang mustahil, pasti kan juga ada gitu kan. Semua bisa terjadi. Kalau kata orang bilang kan larangan yang paling nggak bisa dilanggar di Indonesia itu kan merokok di pom bensin, itu aja. Sama MBG Pak. Ojo ngono kuwi. Iki ora ana urusan karo kuwi, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu. Malah ditarik ro. Kowe ngomong ora jelas ora weh. Itu Bang. Oke Bang. Bang, aku mau nanya kamu Bang. Apa? Prediksimu PSS Liga 1 nggak Bang? Karena ada ini seperti ini. PSIM sama PSS jangan satu liga deh. Tapi musim ini bisa ke Liga 1 nggak PSS? Kalau kansnya masih berapa persen menurut? Kansnya ya kayak Pak Ana atau 75, tapi ya 70. 70. Tapi ya semuanya masih punya kan ya Mas. Nah, bisa lah. Saya sih mimpinya ini kan karena dua tim ini baik PSIM dan PSS ini sudah nggak ada lagi halangan masalah finansial gitu loh. Nggak ada Pak, sehat. Dulu kan halangannya kan satu, PSIM itu kan karena masalah itu kan, masalah finansial yang membuat mereka itu sulit untuk naik. Sekarang PSIM sudah luar biasa, PSS juga nggak kesulitan kok finansialnya. Nggak kesulitan. Ya kan, sama-sama lah maksudnya. Dalam sepak bola masalah finansial itu kan urgent banget ya. Maksudnya timnya bagus, kalau duitnya nggak ada kan nggak percuma kan. Karena ini profesional. Dan ya saya pengennya sih dua tim ini main di liga yang sama gitu kan. Harusnya seperti itu. Karena sudah habitatnya itu sudah seperti itu. Betul. Jadi ya. Kopong Alp Derby kan tinggal gampang lah Bang, tinggal Maguwo itu nonton Maguwo. Ya. Kan nggak realistis misalnya saya pengen misalnya kayak tim daerah saya Persibas Banyumas gitu kan. Tahun ini harus naik sama dengan PSIM. Kan ya lucu kan. Persibas sekarang di divisi 4 gitu kan. Gitu. Itu aja. Nah iya, kalau ini kan kayaknya udah timnya itu bisa satu level Pak. Iya, bisa lah. Harusnya emang habitatnya Liga 1 lah. Dan saya pikir penonton supporter juga sama-sama dewasa. Saya ini mau foto harap gelutan karo foto-foto wong Jogja sendiri gitu kan. Nggak ada untungnya. Gitu. Apakah nanti seseorang yang kelompok supporter ini yang bisa mengalahkan supporter lain dengan adanya korban, itu akan menjadi mereka hebat, bangga, dan kemudian akan dikenang sepanjang masa kan, yang tidak. Legasinya itu kan nggak seperti itu toh. Nggak mungkin dimakamkan di makam pahlawan juga. Nah ya makanya kan lebih baik kan kita sama-sama, karena kini kalau semuanya aman, nyaman, itu kan ya seneng toh Bang. Saya juga berharap seperti itu. Itu. Jadi dan ya nanti pasti pekerjaan pemangku wilayah ini akan menjadi lebih berat. Ya tapi kan itu sudah tugasnya. Tanggung jawab. Tugasnya bagaimana ini kita sebagai rakyat itu kan sudah memberikan mandat bagi mereka toh. Dan kita memberikan mandat ke mereka itu bukan asal dengan tangan kosong loh. Dengan pajak yang kita bayarkan. Betul. Lek kowe kan ora bayar pajak, Bang. Ayo sing bayar iku perusahaan, pajakmu gitu loh. Motormu sing bayar ya wong tuamu, pajaknya. Malah ora dipajeki motormu. Ora ngerti. Makanya kowe bayar pajak. Nek kalau kita kan bayar pajak, perusahaan kita bayar pajak gitu loh. Jadi kita pengen dapat keamanan, kenyamanan saat dua tim ini ada di level yang sama. Amin. Kita berharap PSS Sleman
Liga 1 ya Bang ya. Ya Terus harus. sangat berharap sangat berharap gitu loh. Derby. Mungkin pemangku kebijakannya bisa dibanding ke Roma, ngeliat keamanannya Lazio versus Roma. Kadoan kuwi. Inter plus Milan. Nah, Inter Liverpool, Milan sama Everton. AC Milan sama Inter Inter, Milan itu aja berbagi satu stadion. Lazio bisa Roma kok. pun ya kan. Iya. Lazio Roma satu stadion. oleh Padahal perseteruan mereka itu kan juga bertahun-tahun. Iya. Gitu loh. Masa nggak bisa Iya. di Jogja ini kan sama-sama DIY. Ya. Kadang kan yo iku tanggone dhewe to. Mm-mm. Koncone dhewe, aneh ora ya temennya temen kita gitu Nah, kan. itu. Masa ya nggak bisa gitu kan, ada apa gitu kan. Ya saya ini ngapain sih, kan kita sama-sama tinggal di sini. Suatu ketika kita juga ketemu mereka, ketemu teman-teman gitu kan, ya kan. Lebih baik kita itu bersahabat daripada bermusuhan. Lebih baik kita punya 1000 teman daripada satu musuh. Ngapain gitu loh, itu aja. Ya. Dan nanti juga nggak akan dikenang kok misalnya ada kerusuhan, ada antar tawuran, antar supporter atau supporter siji dianggap menang, itu nggak ada legasinya. Itu ya sama-sama rugi semua nanti, warga juga rugi, kita juga rugi. Tapi kalau semuanya guyup rukun, kita juga seneng. Nah itu loh. Nah tugas kita kan untuk mengedukasi itu. Itu. Iya Bang. Edukasi Bang. Ora iso kok Bang ngedukasi diri sendiri aja luput kok kon ngedukasi wong. Makanya orang rabi-rabi ya Bang. Ini buat kamu Bang nih Bang. Eh, Kalau prediksi Bang, kamu PSS Sleman di partai final penentuan juara apa yang ketemu sama Bang? Garuda Yaksa. Wah, Garuda Yaksa. Garuda Yaksa. Garuda Yaksa ini turun lho. Peringkat 2. Turun loh Bang. Besok naik lagi. Bleret loh ini. Besok naik lagi tuh. Kemarin kan ngontrak si Erwan, tapi ternyata Erwan sakit Bang. Sakit, Pak. Kok bisa ya? iya. Ya enggak tahu. Loh, padahal waktu pegang PSM ini juga nggak kelihatan sakit ya Bang. Udah sakit, Pak. Udah kelihatan sakit Bang. Udah sakit. Sakit-sakitan tapi- gitu? Enggak, udah gejala tapi sudah sembuh. Sembuh tapi terus Ini kambuh lagi. Ke sana kambuh lagi. Oh, ya kasihan ya. Tak wis mbok tele Bang. Belum, Pak. Kita udah WA tapi belum ada respon, ya kita tunggu saja karena mungkin beliau perlu istirahat dulu. Berarti Pak. Coach Erwan rehat ini. Rehat Untuk di Jogja. Kok orang ambil Kahudi ini ya Garuda Yaksa. Enggak tahu ya, kau tuh di PSBS semalam kalah. Iya kalah. Maksudnya daripada neng kono juga kalahan terus itu loh. Iya. Kan wis ora dadi pelatih kepala meneh. Bukan karena Kahudi yo, apa Mihail Mihail. Oh, PSS iku pelatih PSS. itu. Kahudi senyekel menang po. Menang, aku yang ngerti ya. Ketoknya ora cocok kau tuh. Apa iya toh Pak Kahudi? Kita ora cocok toh. Ketemu mau dhewe kok. Hah? Ngamuk-ngamuk dhewe. Ada. Tapi prediksi siapa nih, Pak? Menarik ini grup A ini, grup barat ini. Ini ya Sama ini menarik ini. jadi ini putaran ketiga ini penentuan benar-benar penentuan ya, karena selain sistemnya ini berbeda, yang baru semua dialami ya, baru semuanya mengalami lah. Disinilah konsistensi dari sebuah tim ini akan dibuktikan. Masing-masing tim harus bisa membuktikan diri bahwa tim mereka itu konsisten. Di putaran pertama PSS, Persib Borneo, Barito, kemudian Adiaksa sama si siapa? Garuda Sumsel, Yaksa, Bekasi. Mereka mendominasi kan di putaran pertama. Betul. Tapi di putaran kedua PSS bahkan sempat peringkat ketiga ya Bang. Iya. Sempat turun di peringkat ketiga. Nah, sekarang di putaran ketiga ini angin berbalik. Ya kan? PSS ini salah satu tim yang lebih baik dibanding Barito, Persipura dan Kendal Tornado sekarang. Jadi di grup barat ini juga Adiaksa ini juga performanya ini naik terus. Sementara Garuda Yaksa ini kelihatan juga banyak masalah gitu kan. Iya. Yang nggak kita lihat. Masalahnya itu bukan masalah-masalah finansial. Tapi kayak kemarin ganti pelatih ternyata juga dari sudah menghentikan pelatih lama, ambil Erwan, ternyata Erwan juga berhalangan. Terus sekarang ambil lagi
pelatih baru kan berarti harus beradaptasi lagi. Sementara Garuda Yaksa ini kan timnya ini kan nggak ada masalah sama sekali. Secara teknis dan non teknis loh. Nah, sama dengan yang ada di grup timur ini. PSS Sleman ini nggak bermasalah di putaran ketiga ini. Yang bermasalah juga Barito sama Persipura kemarin. Nah, Kendal ini menyodok, gitu kan. Kendal ini juga sudah menyelesaikan 2 pertandingan dengan menghadapi tim-tim yang cukup berat. Mereka tinggal berhitung dengan PSS saja. Nah, PSS meskipun sekarang ada di peringkat pertama, ini belum sepenuhnya aman. Belum. Tapi peluang mereka lolos dengan posisi situ, dengan selisih poin 4 poin, kans mereka ya seperti saya bilang 70% lolos itu sudah naik presentasinya, Pak. Nah, kalau di grup barat saya masih pegang Adi Aksa. Yang sebagai yang lolos langsung ketemu dengan PSS Pak ya, prediksi ya. Kemungkinan. Ya kita harapannya itu ketemunya PSS. Ketemunya harapannya, semoga harapan saya bukan harapan palsu. Nek kowe kan PHP terus. Aku iki nek PHP-mu berapa kali? PHP nek di PHP wong ayu ra apa-apa, di PHP wong kopong ini lho, repot ya. Saya jadi orang paling menderita dan paling sengsara Pak di dunia ini. Nek di PHP wong ayu ra apa-apa. Lah di PHP wong kopong kaya kowe repot ta. Itu lho Pak. Makanya jangan PHP lagi ya Pak. Enggak Pak, aman. Efek perang Iran sama Amerika ini Pak. Yo ora. Ada hubungannya Bang. Apa Bang? Orek-orek rahasia apa lagi Bang? Ya kita kontak-kontak. Ya wes aku tanya orek-orek. Anu Bang. Kamu kan tadi menyebut angka 57. Kalau poin 57 ini belum aman. Tinggal kelas. Iku sing ngomong sapa? Ansari. Kula. Mbok udik-udik dhewe. Tak udik-udik dhewe karena kan yo nek kuwi Persipura menang kabeh kan udah 58. Ya. Kendal dengan begitunya Kendal, Barito juga. Ya. Tapi PSS mungkin enggak Bang, sabu bersih 6 pertandingan terakhir. Realistis loh, secara realistis mungkin enggak. 18 poin diraih. Ora. Enggak. Menurutmu yang hilang di mana? Yang hilang dari mana? Kendal sama Barito. Oh, berarti kowe ngarepke tinggal kelas iki. Ya ora imbang, Pak. Maksudnya imbang. Bisa imbang. 5 kemungkinan buruknya imbang karena kita tahu sendiri ya Kendal ini kan salah satu tim penjinak Persipura. Nah enggak, kita kan harus lihat dulu Pong, bagaimana mereka itu mengalahkan Persipura dan bagaimana mereka menahan imbang Barito. Tapi PSS bisa 59 loh Bang, kalau lawan Barito seri, lawan Kendal seri. Iya bisa. Berarti 59 kan? Iya bisa. Tapi yang penting nggak kalah kan? Yang penting tak kalah. Berarti kan 4 kali menang, 2 kali seri. 2 kali seri sudah cukup. Udah cukup. Iya kan? Enggak tinggal. Berarti tidak boleh ada kekalahan di putaran kedua. Tidak boleh. Nah ini PSS ini di putaran kedua ini belum pernah kalah. Presentasi kalahnya kecil. 3. PSS baru kalah berapa kali Bah? 2 kali kalau nggak salah. 2 kali betul. 2 kali. 2 kali betul. Itu pun di putaran pertama. 2 kali. Dan putaran kedua. Dari 6 kali. Ya kan. Berarti minimal nanti kan harus paling enggak kalaupun kalah itu cuma sekali, Bang. Janganlah tapi. Jangan. Dan kelihatan di putaran ketiga ini nanti mungkin akan enggak terkalahkan. Ya, jangan kalah, Pak. Ya. Nah, hitung-hitunganku ini enggak terkalahkan, Bang. Minimal seri iya. Iya, seri. 2 seri masih oke lah. Masih oke, Pak. Yang penting jangan kalah. Janganlah. Sama itu. Cuma ini yang permainannya menanjak. Ini kan siapa namanya? Kendal. Kendal itu kalau kemarin saya lihat lagi gaya bermain mereka itu, terutama saat bertahan, mereka tuh memainkan sistem 2 blok. Maksudnya blok pertama yang berisi defender semua, 4 defender ini, dan di depannya yang berisi dengan gelandang-gelandang. Jadi mereka bisa memainkan pertahanan sistemnya seperti itu. Nah kalau pertahanan tim bisa memainkan pola pertahanan seperti itu, ini tim yang sudah paham tentang strategi dan punya kematangan dalam bermain sepak bola. Ini agak sulit ditundukkan. Itu kan. Makanya waktu PS Persipura menghadapi Tornado
Sebenarnya Persipura itu mendominasi, tapi mereka nggak bisa membongkar pertahanannya dari Tornado ini. Ya. Nah, inilah kejelian atau kepintaran dari pelatihnya Tornado, Stephen Rulin Galces ini termasuk pelatih muda yang bagus. Padahal dulu dia dibesarkan di PSS loh. Oh iya Pak. Sempat di PSS kalau nggak salah, jadi asisten pelatih kalau nggak salah. Ya. Oh iya. Ya, coba aja. PSS. Apa pernah jadi pemain malah di PSS itu? Stefan Galces. Tuh. Nah, jadi saya pikir justru sekarang yang menjadi fokus ini saat menghadapi Tornado, iya. ya itu difokuskan dulu. Nah saya berharap 28 hari jeda ini fokusnya bagaimana menghadapi Tornado dulu aja. Karena ini suatu. Kalau misalnya nanti lawan Tornado menang, lawan Barito kalah pun itu masih oke lah. Tapi kan jangan kalah. Ya jangan sampai. Itu loh Bang. Ya. Nah ini PSS ini punya rekor kekalahan yang paling kecil kalau nggak salah. Dua kali. Lainnya mungkin di atas itu. Ya. Dan 11 laga kandang belum pernah kalah, Pak. 11 laga kandang belum pernah kalah. Tapi banyak serinya. Jangan seri ya. Jangan seri. Ya. Itu loh. Dan yang berpeluang untuk menang semua itu justru Persipura ya. Persipura itu berpeluang. Sapu bersih namanya. Sapu bersih. Karena dia away-nya itu hanya melawan Persipal Palu dan Persiba Balikpapan. Itu di atas kertas bisa mereka ambil. Peluang besarnya menang. Nah, sementara 4 pertandingan kandang mereka ambil semua. Nah, selesai. Berarti mereka 6 pertandingan kali 3 18 ya 58. PSS harus mengamankan 59. PSS 59. 59. Berarti kalau 59 kan 2 seri 4 menang. Betul, Pak. Jangan sampai kalah. Nah, kalah 2 kali kalah itu tinggal kelas. Disayang guru. Itu. Apalagi Bang? Ya kowe iki tekan to, Mas. Apalagi orang-orang mulai, aku takut orang-orangmu yang Ya, belum sampaikan. gini Terus aja. tulaan gue. Gini aja. Ya. Apa namanya? Kemarin sesuai apa ini? Ya Pak Ananto kemarin kan bertanya sama saya ketika ketika apa namanya strikernya cedera semua kan wingi kan tak ayali toh ora mungkin cedera kabeh ngono kae. Tapi ini gini Coach Ansari omong ini apa namanya ya ini dalam sepak bola itu apa namanya hal yang biasa ngono kuwi. Ada tim yang ini Pak nggak punya striker murni ada Pak katanya Pak. Ada. Tapi kan ya orang mungkin. Pasti ya tetap punya striker murni. Ya. Nek ora punya striker murni wis rasa bal-balan wae. Ya, ada yang membuat skema seperti itu kan katanya ada Pak. Ya, terus ya itu karena dengan sisa 6 pertandingan ini semua bisa terjadi toh. Ada yang cedera, mungkin cedera lagi kayak Mas Mahfud cedera atau Kantin juga mungkin absen akumulasi dan sebagainya. Artinya kan di dalam taktikal ini kan pemain itu harus bisa improvisasi Pak. Semua pemain harus bisa paham, sudah mengerti apa kemauan nanti taktikal yang akan dilakukan. Jadi siapapun pemain ketika diturunkan dia tidak di posisinya, tapi ketika dilatih kan kita sudah lakukan penyesuaian. Jadi adaptasi mereka juga jadi nggak ada masalah. Tapi berarti kan dia sudah menyiapkan. Kalau misalnya 2 striker ini cedera semua. Yang disiapkan itu seperti apa? Ya belum. Nah itu nggak tahu modelnya piye. Improvisasi itu langsung. Ya improvisasi ora usah dilatih, ora usah nek pelatih wae nek ngono kuwi. Improvisasi dan pemain harus paham. Sekarang kan begini, kalau tidak punya striker, kan harus memilih satu pemain yang bisa jadi striker. Berarti kan kita harus mendrill pemain ini yang awalnya bukan striker dibiasakan jadi striker. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tadi ada omongan Ansari bisa bilang kan tidak semua tim harus punya striker. Oke. Atau tidak semua tim harus main pakai striker. Oke. Berarti kan kita main false nine kayak Barcelona. Ya. Sekarang pemainmu itu sudah pernah dilatih belum? Dengan gaya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, sampean sebagai pelatih pernah nggak menerapkan pola seperti itu?
belum kan. Ya belum, ilmune urung nyandak tekan kono apa. Heeh. Lah mbok tekoke boyak mono meneh. Ah itu pertanyaanmu. Ngono lho. Jadi kita tidak berhenti pada satu jawaban. Itu. Jadi kita benar-benar tahu ini pelatih benar pinter apa ora. Gitu loh. Heeh. Bukan masalah kita kita juga belajar kan. Kita juga belum tahu. Misalnya kamu jadi dilalah sesuk mbuh ketiban apa jadi pelatih gitu. Kamu kan juga harus belajar. Oh dulu Ansari pernah bilang gini dan diterapkan di lapangan seperti nah bisa kamu terapkan. Itu meskipun kamu juga harus melalui kursus ya kan lisensi. Tapi lisensi ngono kuwi kan padha wae awake dhewe kuliah harus sekolah, Wong. Iya, Pak. Kadang kan ada murid yang pinter memahami apa yang dikatakan gurunya. Kadang ada yang murid diajar turu. Nek ora malah ora mlebu, cabut ngono kan. Nah, itu. Nah, inilah tinggal di situ, tinggal kita bisa menilai pelatih ini pinter ora. Nah, itu. Itu loh, Bang. Tapi dia tidak menyebutkan Bang, siapa sih kira-kira yang cocok untuk formasi dadakan, formasi force major yang tidak pasang striker murni gitu, siapa? Ada nggak yang dia bidik kayak mungkin Jaihan ataupun siapa? Riko? Ada kan tadi semuanya harus siap. Siap, Bang. atau Ansari rada kaget kok ditekoki ngono kuwi. Iya, kok pinter gue. Oh, kok pinter iki ngono. Pinter iki kok ngunjuk kok. Tas Jo ngenai contoh Barcelona barang ngono lho. Barcelona Lewandowski loh. Ya ada tim yang enggak pakai striker kan. Ya Barcelona. Lah saiki apa pemainmu itu sekelas pemain Barcelona. Iya, itu. Ya makanya itu kan kita bisa jawab lah. Dulu ada tuh yang zamannya Mane, Salah, Firmino kan striker tapi dia bukan striker sebenarnya. Ya. Ada Firmino itu Liverpool lah itu. Iya. Itu false nine istilahnya. False nine. Iya. Ya kan gaya bermain kita kan juga seperti itu kan. Kadang kan kita juga false nine. Nah nek kon pemain kon improvisasi mbok rasane pelatih, improvisasi dhewe. Cukup manajer aja. Kalian improvisasi di lapangan ya. Saya tak nonton udah. Baca lagi, Bang. Wih, kaget, Bang. Ansari kaget. Iya, kaget. Ya. Iki kowe entuk guru anyar kok ndi? Entuk ilmu ngendi iki? Apa lagi, Bang, yang dibacakan, Bang? Hah? Kayak daganganku rendah ini. Mungkin ada iklan-iklan Sangobion atau apa buat. Daya ingat tinggi. Cuma iki masalah yang ini lho. Sponsor nanti kita buktikan. Obat-obat kaya ngono kan untuk merangsang otak lho. Scott Emulsion. Lagi otaknya ora tukul lho. Nanti Kopong tapi suruh makan, suruh minum itu, Bang. Dikasih nanti tinggi, Bang. Apa? Udah rusak. Udah rusak. Ingatanku tuh udah rusak. Gue akan makan sapi sih kamu. Ngawur kowe. Buntut sapi, Bang. Ya, ini apa Coach Ansari juga bilang ini belum bisa berandai-andai, Pak. Oh. Belum bisa berandai-andai bahwasanya PSS ini berarti belum punya cita-cita ya, Bang? ya karena wah berat ya, Bang, duwe cita-cita ya, Bang. Cita-citamu di siapa, Bang? cita-citaku menjadi seorang pegawai MBG, Pak. Tak kabulke. Oh, tak daftarke apa piye? Lanjut. Apa namanya? Ya belum bisa berandai-andai bahwa di putaran ketiga ini dan di sisa 6 laga ini belum bisa memprediksi ya bahwa berapa persentase kelolosan PSS Sleman ini belum bisa terprediksi karena ya kalau tim pelatih sendiri bagi Coach Ansari juga menilai semua kontestan di grup timur ini kansnya juga sama, Pak. Masih sama memiliki peluang, sama-sama memiliki peluang. Yo ora, saiki Persipal Palu kok yo memiliki peluang sama dengan PSS untuk untuk promosi. Ini salah aku yang ngomongnya. Tayelino. Dibaca lagi. Kansnya sama. Kayak agak rendah, Bang. Kansnya sama di grup-grup di grup timur di tim papan atas ini kan sama kayak Persipura, Barito, Kendal ini kan mempunyai kans yang sama PSS Sleman. Nah, artinya kan ini kan ke depan ini kan apa namanya ya? PSS ini kan jangan sampai meremehkan ya, tidak boleh meremehkan. Coach Ansari kemarin bilang jangan sampai kita meremehkan bahwa semua tim ini juga ingin menyodok ke papan atas dan menganggap kualitas tim-tim ini juga jangan dianggap remeh.
Karena siapa tahu kan ada kejutan-kejutan nanti di apa namanya di akhir-akhir kompetisi nanti kayak ya ini kita juga nggak menyangka bahwa Kendal Tornado ini sebagai pendatang ini kan juga bisa malah merangsek ke papan atas. Kayak Persipura, Barito, PSS ini kan tim-tim legend, sedangkan Kendal kan ini kan tim yang terbilang baru ya, tapi malah bisa menyalip Semarang, Deltras itu kan juga kejutan ya. Artinya kan ini kan juga ya belum bisa gimana-gimana PSS ini. Ya itu tadi, nah iso menang. Statement owner ataupun pihak dari manajemen PSS apa sih Bang untuk musim ini, targetnya apa? Ya, target ya Liga 1 Mas. Naik Liga 1 ya? Naik Super League ya Liga 1. Semua owner ya kalau kata Buliana Semua owner ya. Ya mesti ya ada yang penting berkomunikasi dengan nyaman. Ya, owner kan? PSIS kan nggak naik Liga 1. Ya nggak tahu sih kalau PSS ini Liga 1. Dan semua tim, nggak cuma ownernya, nggak cuma manajemen, nggak cuma pelatih, pemain pun juga ambisinya sama Mas. Enggak. Liga 1. Enggak semua tim yang ada di Liga 2 ini targetnya promosi Liga 1 kok. Iya, Sriwijaya ya. Nah, iya makanya kowe kok iso ngomong koyo ngono. Iya kan Buliana kan ingin dia ngomong ngono. Semua CEO kalau ditanya target ya pasti ke Liga 1. Ya belum tentu. Ya belum tentu, betul. Iya, di kenyataannya kan juga belum tentu. Nah, sekarang kalau misalnya pemiliknya PSIS ditanya, target PSIS awal apa tuh Pak gitu kan. Bos gitu kan. Promosi Liga 1. Nah, saiki posisine ning endi gitu. Yang penting ra bubar nek saiki, Pak. Nah, iya, dulu juga kan awalnya mereka kan juga waktu masih dipegang owner yang lama kan. Mereka enggak menargetkan promosi Liga 1. Ya. Bertahan ya. Karena kekuatan finansialnya juga agak berat. Itu loh Bang. Ya. Yo, pemain. Tapi Kendal kemarin kan ya ketika saya bertanya dengan salah satu pengurus itu kan Kendal itu katanya cuman bertahan, tapi nggak tahu ini mungkin akan jadinya bertahan atau dibablaske, nggak tahu ya sekarang. Ya dibablaske. Iya harus. Sisan gawe kan, mumpung gitu loh. Nah, aji mumpung ya Pak ya. Ya bukan aji mumpung. Bablasnya terus Ya, dijual itu timnya. Ini gini loh Bang, karena apa ya, mungkin ekspektasinya melebihi ekspektasi awal. Ya betul. Melebihi ternyata kelebihan gitu loh. Ternyata sekarang kok posisinya di sini dan jarak untuk promosi ini sudah sangat dekat ya, sisan gawe. Toh budgetnya yang dikeluarkan juga sama. Sama. Betul Pak. Iya toh. Betul. Sisan gawe lah karena tim ini punya potensi. Iya toh. Nah, nanti kalau misalnya udah di Liga 1 kan luar biasa. Kendal tidak berkandang di Kendal, kenapa Pak? Kendal Tornado. Tahu nggak infonya kenapa? Ya karena ownernya itu tidak kan main di punya Semarang. Masih punya saham juga di Semarang. Di PSIS. Oh. Katanya lo ya, masih punya gitu. Ya, tapi nggak besar ya. gitu. Makanya mereka pindahkan ke Solo. Selanjutnya Liga 1 main di mana mereka Pak? Di Kendal juga atau gimana? Ya terserah mereka, terserah ownernya. Mau gua juga boleh. Apa mau merger juga bisa kan? Atau dijual esensinya? Kan bisa saja nanti kalau Kendal Tornado lolos di Liga 1 Super League. Kemudian mereka merger dengan PSIS kan bisa. Otomatis PSIS naik. PSIS Tornado. Iya kan bisa saja. Gitu loh. Apa bisa terjadi ya? Bisa jadi tuh, benar. Tapi kan saya nggak tahu apakah ini aturannya boleh atau enggak gitu kan. Gitu loh. Iya. Ya, bisa saja gitu. Ya kayak Persikabo sama TNI kan bisa Pak. PS Tira sama Persikabo Bogor. Iya, nggak tahu kalau sekarang aturan regulasinya seperti apa. Nggak tahu ya. Karena PSIS sendiri kan bukan tim yang tidak boleh mengubah namanya. Nggak kayak PSIM 6 tim yang berdiri PSSI kan nggak boleh sama sekali diubah namanya. Persija, Persis, PSIM, Persebaya, PSM Makassar, PPSM Magelang. PSIS salah satunya Pak ya? PSIS enggak. Mungkin bisa. Tapi kayak PPSM itu kan juga pernah dia berganti dari namanya PPSM Sakti Magelang. Oh iya. Dan misalnya PSIS Tornado kan bisa. Oh iya, PSIS Tornado ya. Kan masih banyak jalan menuju Roma. Iya. Indonesia pasti nggak bisa ya enggak Bang?
Gitu. Tapi apalah arti sebuah nama? MBG meneh. Ya arti loh, saiki nek kowe misale ora di kei jeneng meh celuk piye. Coba kamu kasih nama Jahanam mau enggak? Kopong Jahanam. Jenengmu Jahanam. Apalah arti? Ya enek Atau nama itu. Saiton Nirojim. Nama itu membawa doa. Saiki jenengmu Rizky itu ya juga ada harapan yang terkandung di situ. Amin. Cuma kok yo ditambahi kopong akhirnya yo kopong tenanan iki lho. Mesake jane aku. Saiki ojo nyeluk kopong. Rizky piye iki Rizky? Ya bagus. Rizky berisi. Iya. Ya berisi. Iya. Berisi. Ya alhamdulillah ya. Kowe diceluk Rizky ki ora seneng kopong. Nama Rizky terlalu ganteng nih. Terlalu elok. Iya sih. Sebenarnya kan aku ini menyamar. Pakai topeng. Iya. Siapa lagi informasinya Ki Rizky? Sampun niku riyen. Wah, wis wong ora jelas. Wis pirang jam iki akeh suwi. Wah, jam setengah ya. Wes akeh lho. Ya, Jenuh kan ini puasa. penonton nanti. Nanti ada komentar yang terbaik. Ya, Itu ada enggak kita baca komentar yang aneh. dikasih lagi ya hadiah. Ini untuk episode ini juga silahkan komentar. Nggak usah muji-muji nggak apa-apa gitu. Nah, Karena bukan saya yang milih ya, bukan saya yang milih ini komentar teman-teman. Gitu. Goblok-goblok aku nih ora apa. Rasa coba bang pilihan apa? Ini saya tak melihat, Pak. Oke, ono kita tak kasih sunu itu. Apa gue? Tentang kue pong. Apa? Ini sing mantep Pak Ananto, kopong ditatar terus biar makin meningkat pemahaman Wes, dan itu. sensitivitasnya akan sisi teknis dan non teknis Iya, pertandingan. Dari 2 wartawan bola Radar Jogja, keduanya punya sisi positif negatif. Kopong Itu. Kopong lebih cair dan nyenengke, tapi negatifnya sok blok wae. Nah, Fakmi kebalikannya, dia lebih kaku dan saklek tapi punya pemahaman yang lebih komprehensif. Iki tenan iki ngono. Alangkah baiknya nek keduanya saling melengkapi dan belajar satu sama lain. Jarene Mas Bahana, Dora akrab, yuk diakai les rawong Kopong dan Fahmi biar makin jos kocok-kocokan. Ya, kasih ya. Siapa Kasih. namanya, Bang? Iki apa Michel Ayes. Yo, makasih. Kapan kamu akrab sama Wahdi? Ya akrab. Fahminya aja yang introvert. Nah, ini katanya rebutan cewek ini, ketok el gitu. Ketok apa enak wartawan bal-balan yang Jogja sing cewek, Pak? Ada banyak, Pak. Banyak. Kok Jojo kowe rebutan salah satunya ya, Ro? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Apa rebutan supporter kok? Nah, Supporter cewek kan banyak. Mungkin Nah, pemain kan nggak mungkin lanang kabeh. Wah. Apa pengurus gitu kan. Ini yang paling bagus ini, yang paling bagus. Lah piye sing di Ini ada lagi. Ya kita baca aja ini yang saya sing mau dikasih satu dikasih ya. ya itu tadi itu namanya Mikael Yesep. Iya. Nah, oke, ini yang kita kasih ya. Ya. Terus ini mau dikasih lagi. Masih ada tuh, Pak, kaosnya? Masih. Mau dikasih enggak? Ya, Atau oke, kasih dua ini. Ya, Ini ini. dua, wis. Ini bagus ini. Ya wis. Sayangnya potensi besar Lek Kopong berupa kedekatan dengan pelatih dan pemain PSS tidak bisa dimaksimalkan untuk mengeksplorasi berita on and off the pitch karena akses dibatasi. Betul Mas, betul. Tetap semangat Lek Kopong, ojo jelas sinau saka Pak Diananto. Kasih dua ya. Kasih dua. Catat, namanya? catat. Namanya siapa? Mikael. Utuh Yang satu. Mas Hudi Wibowo 8812. Oke, kita kasih kaos Mas Hudi podcast Wibowo. main bola. Iya. Tuh, di kan kok diserahke kanca-kanca, Bang. Jenenge iku mau. Oh ya, ini ya Mikael Yesep sama Mas Hudi Wibowo. Oke, selamat. Ya, jangan kapok melihat Mas Rizky ya. Mas Hudi Wibowo ini kayaknya tahu potensi saya. Iya, bagus. Padahal potensimu apa ya, Bu ya? Aku ora ngerti ada potensi apa. Oke. Wes, Bang. Gitu. Tutup, Bang, gue, Bang. Ditutup. Biar berbobot. Iya. Iki bobote kopong iku 50 tok. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast ini, alangkah kita baiknya kita berdoa bersama. Semoga PSS besok bisa meraih Amin. kemenangan Amin, amin. dan bisa meraih posisinya di
Liga 1 mencapai target di Liga 1 ya teman-teman ya. Ya terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan kami setia menyaksikan kami walik-walik teman-teman. Setia menyaksikan kami podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Jangan podcast ngalor ngidul jangan jeleh-jeleh dengan kami ya. Begini saya apa adanya blog dan ya memang saya akui saya pengalaman bola kurang tahu memang. Apa namanya ya, terima kasih ya, pokoknya terima kasih teman-teman, support terus kita, support podcast Main Bola podcast Radar Jogja, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen dengan menarik karena ada hadiah buat teman-teman ya di setiap sesinya. Pantangin terus pokoknya podcast kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.